Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kita di kajian malam ini yang bertema meniti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kajian kali ini kita akan membahas bagaimana kita seorang Muslim mencontoh Rasulullah, meneladani beliau sebagai seorang pribadi, juga nantinya semoga kita bisa mengamalkan apa-apa yang jalan yang beliau tempuh di kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah kita mulai saja. Kita persilahkan Ustadz Imam untuk menguraikan materinya. Ustadz Imam, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fi kitabul karim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi hab li hukman wa salihin waj'alni warasati jannatin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu summa istaqim, sadaqallahu azim, sadaqallahu karim. Alhamdulillah rabbil alamin, kita dapat berjumpa dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini, di mana ketika kita dalam menghadiri daripada suatu majelis, Allah SWT memberikan, yaitu adalah pemberitahuan, yaitu adalah lewat daripada dari lisan Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya di sana adalah ini adalah bagian daripada adalah taman-taman daripada surga, dan semoga kita semuanya di sana adalah mendapatkan, yaitu adalah kemuliaan tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini sudah teman-teman sudah terlihat semua ya, slide-nya ini. Terlihat. Sudah terlihat ya. Di sini kami ingin menyampaikan, yaitu adalah berkaitan dengan meniti jalan Rasulullah SAW, di mana di jalan ini banyak orang-orang yang di sana kaum muslimin ini adalah kesulitan, termasuk kita, yaitu adalah bagaimana beliau di sana memberikan suatu teladan yang luar biasa kepada kepada seluruh seluruh umatnya tadi itu. Nah, berikutnya adalah pertanyaan yang mendasar seperti ini: kenapa kita harus meniti, yaitu adalah meniti jalan Rasulullah SAW, ataupun di sana adalah mencontoh daripada jalan Rasulullah SAW. Karena yang pertama ini adalah memang kondisinya adalah konsekuensi daripada keimanan kita. Nah, di dalam hadis diterangkan adalah zaka ta'mad iman man radhiyallahu billah rabba wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya rasulah, yaitu di sana adalah telah merasakan manisnya daripada iman siapa saja yang ridho Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agama dan ridho Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Maka kalau kita dulu di SD ya, teman-teman sekalian, yaitu adalah berkaitan dengan doa sebelum belajar kalau misalnya raditu billahi rabba wa bil islami dina, kan itu, wa bi Muhammadin nabiyya rasulah, rabbi zidni ilman, kan itu, warzuqni fahman, kan itu. Itu kan doa kalau dulu saya di TPG ya, itu adalah di awal-awal bagaimana kita adalah meminta kepada Allah SWT sebagai pengakuan dulu, yaitu adalah Allah sebagai Tuhan, Tuhan kita, dan di sana adalah Islam sebagai agama, Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai Rasul. Ini adalah satu paket. Jadi ada suatu ungkapan seperti ini, bahwa tidak bisa dipisahkan antara di sana adalah ridho walidain dengan ridho Allah. Itu nggak bisa dipisahkan. Itu pun juga yang yang utama adalah antara iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, itu nggak bisa dipisahkan juga. Itu satu paket itu. Nah, masalahnya di zaman-zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, itu ketika beliau berdakwah, kan mereka orang-orang Quraisy itu di sana, kalau teman-teman mengecek yaitu berapa sirah itu kan mereka melafalkan apa ya? Wallahi, kan itu. Wallahi. Banyak yaitu kata-kata mereka, yaitu demi Allah, demi Allah, demi Allah, kan gitu. Nah,
Mereka tetap mengakui daripada Allah, namun apa? Prosesnya adalah tidak langsung bisa kepada Allah, menurut daripada mereka. Harus melewati daripada patung-patung. Lata, Uzza, yang dimana Lata, Uzza ini adalah bukan orang yang apa namanya? Mereka adalah orang yang baik. Orang yang baik, orang yang terpandang kan itu untuk mencapai kepada Allah itu melalui daripada patung-patung tadi. Nah, maka ketika itu apa namanya itu cara beribadah mereka adalah seperti itu, dan itu tertolak. Mereka mengakui daripada Allah, namun tidak mengakui daripada Rasulullah sebagai apa namanya itu Muhammad sebagai Rasul kan itu. Itu pun juga kalau teman-teman cek daripada apa namanya itu perjanjian daripada Hudaybiyah, yang ketika itu adalah siapa namanya itu Ali bin Abi Thalib menulis daripada apa namanya itu yang menulis daripada perjanjian tadi itu. Rasulullah SAW mengatakan bahwa tulislah ini adalah perjanjian antara daripada orang Quraisy dengan Muhammad Rasulullah SAW. Maka ketika itu orang Quraisy langsung mengatakan, ya Muhammad, andai kan apa namanya itu, andai kan aku di sana adalah percaya bahwa engkau adalah Rasul, sesungguhnya aku tidak memerangi kamu kan itu. Maka ketika itu kan dirubah lafalnya gitu, Muhammad bin Abdullah kan gitu. Lafalnya jadi berubah, Muhammad bin Abdullah. Itu banyak riwayat-riwayat yang apa namanya itu yang kalau kita gali itu banyak sekali. Yaitu apa namanya itu? Ini adalah konsekuensi iman. Bagaimana kita adalah mempercayai, ketika mempercayai apa yang kedua? Pasti di sana adalah apa? Mengikuti. Maka apa yang kalau kita sudah mempercayai ini kan itu, maka ketika itu kita kaji kan itu. Kita kaji apa yang menjadi suatu keseharian, apa yang menjadi perjuangan kan itu. Maka kita harus lebih banyak membaca daripada sirah-sirah nabawiyah, daripada di sana adalah sirah-sirah anime kayak kalau anak-anak muda kan rata-rata kan apa namanya itu perjalanan hidup Naruto kan itu, ataupun apa kan itu anime-anime yang lain kan itu. Sampai-sampai kan ada tuh cita-citanya adalah di sana adalah ingin melihat bagaimana akhir daripada One Piece kan gitu. Dan itu ada kan satu apa namanya itu meme itu. Ya saya nggak tahu juga itu gimana maksudnya itu. Nah, kemarin seperti hari berduka kematian daripada Kurama kan itu. Itu kan orang-orang apa namanya itu ini apa namanya itu berduka kan itu. Sampai seperti itu. Itu seolah-olah mereka menjiwai. Kenapa mereka menangis kan itu? Mereka tahu masa kecil sampai ternyata meninggal kan gitu. Seolah-olah dramatisir banget kan itu. Nah, itu sesuatu yang fiktif. Seseorang kaum muslimin melihat itu bisa meneteskan air mata. Kalau kita cek ya, itu kok bisa ya meneteskan air fiktif loh itu. Nah, Rasulullah itu perjuangannya luar biasa itu. Kenapa kita kok sulit untuk meneteskan air mata kan itu? Kenapa? Mungkin kan nggak kenal ya itu. Mungkin belum terlalu kenal ataupun apa gitu. Nah, ini menjadi suatu apa ya, teman-teman ya. Salah satu inilah suatu muhasabah bagi kita semuanya, Nah, berikutnya adalah kenapa kita harus meneliti daripada jalan Rasulullah SAW, mengikuti daripada Rasulullah SAW tadi itu, karena di situ timbul namanya adalah rahmat, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi ini rahmat bagi semesta daripada alam semesta tadi itu. Yang kedua adalah sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah SAW adalah suri bagi orang yang mengharapkan rahmat, bagi orang yang pengen rahmat kan itu, dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah kan itu. Maka di sana adalah uswatun hasanah. Apa yang harus kita contoh kan itu? Apa yang harus kita contoh gitu? Apa yang harus kita contoh kan itu pertanyaan selanjutnya. Yang kita contoh itu adalah dari seluruh perbuatan. Maka dalam ini apa namanya teman-teman, di dalam suatu ini apa namanya itu suatu usul fikih kita usul apa namanya itu kaidah itu dikatakan adalah al aslu fil af'al al insani at-taqayyud bi hukmi syar'i kan itu, yaitu adalah pada dasarnya perbuatan manusia itu terikat dengan hukum Allah kan itu. Ataupun dalam suatu lafal lainnya adalah al af'al at-taqayyud syar'i, yaitu seluruh perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syarak. Maka mempelajari daripada hukum syarak itu adalah sesuatu kewajiban sebenarnya itu, teman-teman. Jadi seharusnya porsi kita untuk mempelajari daripada hukum Islam itu lebih banyak daripada di sana adalah apa namanya itu daripada ilmu yang lainnya. Seharusnya seidealnya adalah seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ilmu yang lainnya ini beberapa
itu kan kita lebih fokus pada apa namanya itu pengembangan daripada dunia. Namun yang harus kita dahulukan adalah kepada sesuatu yang bagaimana kita menjadikan apa namanya itu ada suatu kewajiban kepada kita, mana yang wajib, mana yang haram, kita harus tahu di situ. Secara basic itu kita harus tahu. Nah, kalau itu nggak tahu itu berbahaya. Contoh nanti kalau kita bekerja, kalau kita adalah apa namanya itu bersekolah, ketika ada seorang wanita kan itu minta gandeng kepada kita, itu boleh ataukah enggak? Menurut keumuman, kalau menurut filsafat itu kan kebenaran itu relatif. Ketika itu saya kuliah, salah satunya adalah masalah materi tentang filsafat itu. Jadi saya gini, Prof, jika apa namanya itu, jika dahulu itu ada orang-orang yang apa namanya itu, ada orang laki-laki menggandeng seorang perempuan, ya, ada laki-laki menggandeng daripada perempuan, itu langsung jadi bergunjingan dan itu menjadi aib. Ketika zaman kecil, itu pun juga ketika Prof itu apa dalam posisi yang dewasa juga, itu pasti melewati masa itu. Nah saat ini berbeda gitu, berbeda gitu. Itu bagaimana gitu? Jawabannya adalah memang nilai itu bisa berubah. Nah nilai itu di masyarakat bisa berubah. Kenapa? Karena ada sesuatu, ada gium kan seperti ini, sesuatu keburukan, kejelekan yang itu adalah digembar-gemborkan secara masif, itu akan menjadi suatu kebenaran. Kan itu akan jadi kebenaran. Saat ini adalah apa kebenarannya? Kebenarannya adalah ketika orang tidak berpacaran dulu. Kan? Ketika sekarang adalah bisnis kok tidak pakai hutang itu, apa yang terjadi? Berarti kamu nggak berani kan itu. Jadi sesuatu yang apa namanya itu, teman-teman ya, sesuatu yang sangat apa namanya meresahkan daripada kaum muslimin secara ketika mereka adalah berpegang teguh. Nah berikutnya adalah, nah aspek yang perlu ditiru itu adalah seperti itu. Nah di dalam manusia itu secara apa namanya itu secara khusus itu kan di sana ada dua, ada potensi itu, potensi naluriah sama di sana adalah jasmani. Kalau di sana adalah naluriah itu di sana adalah naluri bagaimana adalah mempertahankan diri, ataupun di sana adalah horisatul baqa. Yaitu ketika kita dipukul kita akan memukul, ketika kita di ketika kita dipukul kan itu, ketika kita dipukul kita akan juga memukul. Kalau kita dihina itu kan di sana adalah juga akan apa namanya secara spontan juga akan menghina kan itu, secara spontan kan. Itu naluri orang gitu. Itu juga adalah ada naluri di sana adalah horizontal now, yaitu bagaimana apa namanya itu melangsungkan daripada keturunan. Yang terakhir itu ada naluri daripada at-tadayun, yaitu ada bagaimana naluri untuk beragama. Nah, apakah ini dimiliki oleh semua manusia? Punya. Apakah orang ateis itu punya namanya adalah naluri beragama? Itu punya. Mereka membuat suatu patung-patung yang besar, sebagaimana adalah di Korea. Kalau teman-teman cek di Korea Utara khususnya itu, kan ada suatu peraturan kalau dia berfoto di belakang patungnya pendiri daripada Korea Utara itu kan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, mereka harus memperingati kan itu, membesar-besarkan daripada apa namanya itu intinya adalah pemimpin daripada Korea Utara itu adalah bentuk daripada apa sih tadayun, mengagungkan sesuatu. Dulu juga ada namanya adalah animisme, dinamisme. Ada sesuatu kekuatan yang lebih daripada manusia itu apa kan itu. Maka ketika itu adalah mencoba adalah merefleksikan, oh ini adalah kayu yang besar ini punya kekuatan dan dia lebih hebat daripada saya, maka saya harus tunduk. Itu secara naluriah manusia itu seperti itu. Nah, maka di sini kalau tidak diarahkan kepada sesuatu yang benar, ini malah sesuatu yang apa namanya itu ya, yang merusak gitu, yang merusak. Berikutnya adalah potensi manusia itu adalah kebutuhan jasmani. Namanya adalah hajatul udhawiyah. Rasa lapar, haus, dan sebagainya itu. Nah, teman-teman, berikutnya adalah Islam ini potensi-potensi tadi itu. Yang pertama adalah akal, naluri, kebutuhan jasmani tadi itu muncul dari apa? Dorongan. Kalau jasmani tadi itu dorongan dari dalam ya. Kalau lapar itu kan tidak perlu apa ya? Tidak perlu kita melihat daripada mati terus akhirnya kita nggak makan, jadi lapar kan itu. Tapi kalau naluri itu dorongan daripada luar, eksternal tadi. Nah, dari dorongan tadi itu muncul apa namanya itu? Kecenderungan untuk memenuhi tadi itu.
ketika seseorang itu memenuhi daripada potensi daripada manusia itu, manusia tadi itu, akhirnya apa? Ketika dia tanpa Islam, ketika dia lapar, dia makan, dia tidak tahu ini halal atau haram kan itu. Nah, dalam teori kapitalisme kan tidak boleh kan, halal haram itu kan nggak ada. Kalau itu di sana adalah apa namanya itu, teman-teman? Kalau itu minuman keras itu halal atau haram? Kira-kira. Kalau menurut Islam Haram. haram. Tapi kalau menurut ini, kalau menurut dalam dunia kapitalisme belum tentu. Yang penting kalau bayar pajak itu jadi halal, boleh kan itu, boleh. Jadi persepsi halal haram di dalam Islam sama saat ini itu berbeda jauh. Kalau itu adalah bermanfaat untuk memasukkan negara, ya sudah, nggak ada masalah kan itu. Seperti banyaklah kasus-kasus yang berkaitan dengan seperti itu. Bagaimana adalah ada pajak ini, pajak itu dan sebagainya. Nah, berikutnya lagi adalah ketika seseorang itu contohnya anak muda nih, anak muda itu pengen di sana adalah ada wanita cantik, dorongannya apa? Pengen bertemu, pengen di sana adalah kasarannya apa ya? Pengen memiliki kan itu. Maka akan muncul apa? Kalau dia tidak tanpa Islam, ngajak ketemuan pacaran kan gitu. Itu kecenderungan daripada orang-orang yang dia tidak berpikir daripada dengan konsep Islam tadi itu. Namun di dalam Islam ini berbeda. Untuk memenuhi daripada contohnya ini, keinginan kebutuhan jasmani untuk makan. Saya lapar, makan. Ketika udah makan, sebelum makan ini ada pisang. Pisang itu kan dicek dulu. Pisang ini halal atau haram secara zatnya. Pisang ini halal. Oke, bisa dimakan. Yang kedua, secara cara mendapatkannya halal atau haram? Oh, ini adalah dari mencuri. Oh, ini nggak boleh. Makanya menjadi haram. Maka dicek dulu kan itu. Sebagaimana ini yang pernah dicontohkan daripada Abu Bakar As-Siddiq, ini luar biasa beliau. Jadi kalau panjenengan cek daripada apa namanya itu kisah daripada beliau ini luar biasa. Pada suatu hari beliau itu di sana adalah apa namanya itu minum daripada susu. Yang biasanya dia ditanyakan ini kamu dapat dari mana kepada budaknya itu nggak ditanyakan saat itu. Maka ketika itu langsung diminum aja saking hausnya. Maka ketika itu budaknya mengatakan ya Abu Bakar, sesungguhnya engkau setiap sebelum meminum sesuatu tadi itu selalu menanyakan ini dari mana kan itu. Tapi saat ini kok enggak kan itu. Oh iya saya lupa itu karena saking hausnya. Maka ketika itu dari mana ini? Sesungguhnya aku dulu masa jahiliyah itu adalah bisa untuk apa namanya tuh untuk ini apa namanya tuh untuk maaf sebentar untuk membantu orang tapi dengan istilah seperti dukun ya. Dan ketika hari ini aku bertemu dengan dia, ternyata apa namanya tuh dulu itu ucapanku tadi itu di sana adalah benar gitu. Dan dia memberikan hadiah aku hari ini. Maka aku berikan kepada. Maka ketika tahu Bakar langsung memuntahkan, memasukkan tangannya ke tenggorokan sampai ketika itu sampai kerongkongan, muntah kan itu. Kenapa engkau lakukan ini seperti ini, Abu Bakar? Sesungguhnya jika aku tidak memuntahkan, walaupun aku memuntahkan sampai di sana adalah apa namanya itu mengeluarkan nyawaku, aku nggak ada masalah. Agar dia tidak ada makanan yang haram masuk pada tubuhnya. Levelnya apa teman-teman? Levelnya adalah warok. Levelingnya adalah sudah warok. Nah ini banyak nanti di dalam dunia ini ya apa namanya itu dalam dunia kerja biasanya. Jadi saya dulu itu pernah ditanyain, Mas bagaimana hukumnya? Gitu. Saya dulu itu ini jadi ini. Terus akhirnya ketika saya menunjuk, oh ini salah, saya dikasih 50.000. Oh ini salah, saya dikasih 50.000 lagi. Gitu. Dia kerja di salah satu suatu project ya. Salah gitu loh. Ini kurang ini dikasih. Ini kurang ini dikasih. Nggak tahu itu uang apa itu, uang untuk mulut atau apa. Terus akhirnya diletakkan di mana? Di bosnya. Bos, ini ada uang segini kan itu. Oke, kita kumpulkan, kita baca sama-sama Al-Fatihah kan itu. Itu jadi menurutnya adalah menjadi boleh kan itu. Nah ini sesuatu apa namanya? Ini kan berbahaya. Padahal itu uang apa namanya? Ketika seseorang itu sudah bekerja, Jadi sekali lagi, seseorang itu sudah bekerja, udah digaji hasil daripada yang
yang ini apa namanya itu uang-uang yang selain daripada yang kita sudah digaji kok, masa kita dikasih sesuatu yang di luar itu. Ya, sebagaimana di sana adalah hadis apa namanya itu daripada adalah akal daripada ada salah satu kaum muslimin yang ditugasi Rasulullah SAW untuk memungut daripada zakat kan itu. Maka ketika zakat tadi itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini untukmu, ini untukku kan itu. Maka ketika itu Rasulullah SAW berpidato kan. Sesungguhnya ada seseorang yang ketika itu mengatakan padaku ini untukmu dan ini untukku kan itu. Untukku untuk kenapa? Karena ada orang yang aku pungut zakat tadi itu menyerahkan sesuatu untukku. Nah, ketika itu Rasulullah bersabda sesungguhnya kalau dia duduk-duduk saja di rumah, apakah barang itu ada ataukah tidak? Karena itu dia kan mendapatkan sesuatu kan ya, karena jabatan itu. Nah ini harus hati-hati betul. Harus hati-hati betul. Harus apa namanya harus hati-hati betul di dalam kita adalah bagaimana kita memandang sesuatu. Kita sudah digaji ya sudah, itu sudah cukup. Kita melakukan sesuatu yang dengan sebaik-baiknya. Nah, berikutnya adalah ada naluri untuk memenuhi daripada kebutuhan hidupnya yang paling kecil, yaitu kebutuhan hidup. Bagaimana dia harus terikat dengan pembesaran tadi itu. Harus hati-hati betul. Nah, ketika hati-hati, nanti akan dikasih tuh. Yaitu di sana ada ilmu-ilmu. Dan itu kan ada hadis qudsi, barang siapa yang mengamalkan daripada satu ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan memberitahu satu ilmu lagi, ilmu yang lainnya lagi. Gitu. Jadi yang penting itu bagaimana untuk menambah daripada ilmu kita, itu caranya sebenarnya itu ada secara teoritis, itu mudah. Apa? Mengamalkan satu ilmu yang kita ketahui, maka Allah akan membuka ilmu yang lain. Jadi seperti itu caranya. Dikasih ilmu, dikasih ilmu nanti seperti itu. Nah, berikutnya di dalam Islam itu juga mengatur ya bagaimana adalah hubungan kepada Allah, hubungan kepada diri kita, hubungan kepada manusia yang lain. Namanya adalah muamalah ya. Ini adalah komprehensif. Bagaimana Islam itu mengatur semuanya. Nah, ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, namun ujian manusia saat ini, kalau kita di akhir zaman itu kan ini hadisnya ini. Ini harus hati-hati betul ini. Wa inna min fitnatihi anna mahu jannatan wa naran. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun faman ubtuli binarihi falayastakhis billah wal yaqra fawatihal kahfi. Di antara fitnah-fitnah daripada Dajjal adalah bahwa bersamanya itu ada surga dan neraka. Jadi Dajjal itu ketika di dunia itu membawa dua hal, surga sama neraka. Padahal sesungguhnya adalah neraka itu adalah surga dan surga itu adalah nerakanya. Jadi kebalik ya. Barang siapa yang mendapatkan cobaan dengan nerakanya, hendaklah ia berlindung kepada Allah dan hendaknya ia membaca ayat di awal surat Al-Kahfi. Ini adalah saat juga menceritakan fadilah daripada surat Al-Kahfi. Nah, teman-teman, dengan kondisi yang saat ini serba hedon, serba sulit kita itu untuk mengetahui apakah ini benar ataukah salah. Maka ketika itu adalah kita harus ingat ini. Apa yang sesuatu yang saat ini senang, itu belum tentu. Gitu. Belum tentu. Contohnya ini teman-teman, yaitu adalah masalah apa? Pergaulan remaja. Pergaulan remaja itu kan seperti ini rata-rata. Di dalam istilah pergaulan ataupun di sana adalah contohnya ini adalah perempuannya. Sinfani mineral nar lam arohuma qaumun ma'ahum siyatun kaznabil baqari yadhribuna bihan nas. Oke, itu satu. Yang kedua ini kita fokuskan. Wanisaun kasiyatun, yaitu ada dua golongan yang tidak dilihat oleh apa namanya itu sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ini adalah wanisaun, yaitu seorang perempuan kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna kasmatil buktil ma'ilah, yaitu seseorang wanita yang dia berpakaian namun seperti telanjang gitu. Berpakaian namun seperti telanjang. Yang dia berjalannya adalah lenggak-lenggok. Seperti apa? Bebek. Mohon maaf, bebek itu kalau berjalan apa yang terjadi? Mohon maaf, itu adalah pinggulnya itu kan bergoyang kan itu. Itu bebek itu seperti itu. Nah, ketika wanita itu memakai daripada pakaian yang ketat tadi itu yang terjadi. Dan memakai daripada sanggul yang sebagaimana adalah punuk unta. Nah, ini juga harus hati-hati teman-teman. Sebagaimana saat ini kan tren daripada jilbab itu kan luar biasa gitu. Semakin ke atas kan itu. Semakin ke atas. Karena itu kan ada tuh meme itu. Semakin ke atas kan jadi alien itu.
semakin tinggi kan itu, semakin tinggi. Nah itu adalah punuk unta, sanggul kan itu. Ini harus hati-hati juga. Nah mereka adalah la yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan pernah untuk masuk surga. Wala yajidna riha, dan mereka tidak pernah untuk mencium, tidak akan pernah mencium daripada bau daripada surga. Wa inna riha la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Dan sesungguhnya surga itu tercium antara apa namanya perjalanan kadza wa kadza. Ini perawinya lupa kadza wa kadza ini. Nah, ini adalah di dalam aspek daripada bagaimana berpakaian. Laki-laki, perempuan tadi itu. Yang saat ini sudah ada seperti itu. Kira-kira itu sekarang surga atau neraka? Surga. Kenapa? Kalau nggak seksi, nggak dilihat orang. Kan gitu surganya itu. Padahal itu neraka. Nah, sesuatu yang seolah-olah sekarang itu baik, itu belum tentu di sana adalah di dalam Islam itu adalah baik juga. Yang kedua adalah waladzi nafsi biyadihi la tafna hadzal ummah hatta yaquma ar-rajul ila al-mar'ah fayaftarisha fit tariq. Yaitu tidak akan datang hari kiamat kecuali itu ada seorang laki-laki yang mendatangi wanita itu adalah di jalan-jalan. Sekarang kalau kita cek pacaran itu di jalan ataukah di tempat yang sepi kira-kira? Di jalan kan itu. Boncengan di mana? Di jalan. Boncengan itu di jalan. Nggak mungkin di tempat-tempat sepi. Mereka di jalan-jalan. Kalau teman-teman cek kalau di Malang di Ijen itu kan ada banyak laki-laki perempuan jadi satu. Di mana itu? Di pinggir jalan. Di mana lagi? Di taman kan itu. Yang banyak orang-orang gitu. Jadi sekarang itu terumbar semuanya. Tapi nanti di akhir zaman yang paling zaman nanti itu adalah nanti itu serang laki-laki itu mendatangi perempuan itu di jalan. Artinya apa? Berzina itu di jalan. Apakah sekarang ada? Kalau teman-teman cek itu sebenarnya itu adalah sudah mulai banyak hal itu terjadi di jalan-jalan. Kalau tidak di Indonesia atau kan di sana adalah di belahan bumi yang mana itu. Fayakuna khiyaruhum sampai ada orang yang terbaik di antara mereka di akhir zaman tadi itu yauma idzin ketika itu mayyaqulu lau wara'aitaha wara'a hadzal haid. Seandainya itu orang yang baik di antara mereka mengatakan gini aja itu. Andai kan mereka melakukan suatu hubungan tadi itu di belakang tembok itu lebih baik. Itu orang baik di antara mereka hanya bisa mengatakan seperti itu. Kira-kira sekarang terjadi nggak orang-orang yang baik itu? Waduh, pacaran buat jeneng tempat ramai gitu. Iya enggak ya? Atau mungkin kita pernah berpikiran seperti itu, waduh, pacaran yang kuno kan itu. Seharusnya enggak usah di tempat ramai kan itu. Kasarannya kan seperti itu. Jadi terjadi saat ini. Artinya apa? Dajjal itu memberikan suatu sistematika bahwa pacaran itu sesuatu surga. Padahal itu adalah sesuatu neraka. Berikutnya adalah kenapa hal itu semuanya terjadi? Karena ada ini teman-teman ada namanya adalah kalau dulu itu banyak 3F ya. Kalau sekarang itu berkembang pada berapa F itu. Karena yang pertama adalah ada kalau saya singkat aja 4 aja lah gitu. Food, fun, fashion, fight. Yaitu di sana adalah makanan, hedonisme, kesenangan, cara berpakaian, kepercayaan. Itu ada 4 hal ini yang merusak daripada umat Islam saat ini. Merusak daripada ajaran-ajaran daripada Rasulullah SAW tadi. Contoh ini masalah makanan. Makanan itu sekarang banyak sekali. Itu halal atau haram kita sulit untuk ngecek gitu. Ini halal haram sih gitu. Ini yang dipakai untuk katakanlah ini salah satu makanan itu ada namanya raja singa kan itu. Ini halal atau haram kan itu. Itu kan jadi perdebatan kan itu. Perdebatan. Terus akhirnya ada apa lagi? Oh ini ini halal atau toyib atau enggak itu sulit saat ini. Nah kalau kita melihat zaman dahulu itu, ini saya kutipkan daripada hadis ya, daripada di sana adalah Rasulullah SAW wasiat kepada Sa'ad. Ini hati-hati banget ini. Nabi SAW mengatakan pada Sa'ad, yaitu perbaikilah makananmu maka doamu akan mustajab. Teman-teman cek apa? Yaitu adalah siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Yaitu di mana panahnya itu pasti tepat. Yang kedua, ini luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Selain daripada doanya makbul ya. Yang kedua ini.
Jadi beliau kan di sana adalah pernah untuk menyerang daripada Persia kan ya. Yang ketika itu di sana adalah prajuritnya berkuda yang itu melewati daripada angin kan itu. Kuda-kuda yang dia apa namanya? Yang dinaiki daripada kaum muslimin itu. Sampai bisa menyeberang sampai seperti itu. Yang sampai-sampai orang Persia mengatakan apa namanya tuh? Itu adalah hantu, 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 langsung lari semuanya. Karena para kuda-kudanya itu bisa di sana adalah melewati yang tidak ada jembatannya sama sekali. Itu sampai seperti itu. Itu doa daripada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika itu ada yang bertanya pada Sa'ad gitu loh. Sa'ad mendapatkan apa namanya tuh? Wasiat dari Rasulullah SAW, perbaikilah makananmu, maka doamu akan mustajab. Ketika itu, kaum muslimin ada yang bertanya kepada Sa'ad gitu loh. Apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah SAW lainnya? Gitu. Maka jawaban daripada saat seperti ini, saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari manakah akan keluar. Ini kata-kata yang luar biasa, teman-teman. Kata-katanya adalah apa namanya itu? Saya tidak memasukkan satu suapan. Ini dari mana? Saya akan tahu persis detail itu. Ini dari mana halal atau haram yang masuk pada tubuhku, terus akhirnya keluar lewat mana. Contoh seperti ini, ada makan yang baik kan itu. Tapi kan belum tentu baik untuk kita. Contoh sambal kan itu. Itu oke, halal gitu. Tapi apa? Apakah baik untuk pencernaan kita kalau terlalu banyak gitu. Apalagi santan kan itu. Oh itu boleh itu. Tapi kalau terus-terusan, jadi dia memperhatikan bagaimana dia cara keluarnya. Apakah ini baik untuk lambung saya, apakah baik untuk usus saya, ataukah setelah itu seperti apa yang terjadi. Maka dia perhatikan betul. Jadi selain daripada bisa namanya adalah konsep ini adalah untuk kesehatan kita juga bisa. Bagaimana makan ini halal haram? Oke, ini adalah halal. Oke, dimakan. Kalau terlalu banyak makannya gimana? Kalau keluarnya, oh berarti kita harus proporsional. Proporsionalnya seperti apa? Ini yang dilakukan oleh Sa'ad gitu. Sampai ketika itu adalah beliau di sana adalah doanya mustajabnya luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua adalah itu kaum muslimin diserang dalam keadaan apa ya teman-teman ya? Kesenangan hedonis, yaitu adalah fun, musik, movie, pacaran, bola, game gitu. Nah, teman-teman kalau ada yang terkena ini salah satunya ini ya hati-hati aja lah gitu. Cepat-cepat untuk apa namanya tuh? Oh, kalau satu kali, dua kali gimana? Ya, mungkin kalau gabut-gabut ya silah apa namanya tuh? Kalau belum bisa langsung kan bertahap kan itu. Oh, kalau saya kecanduan game satu hari bisa 10 jam, saya kurangi jadi 8 jam. Besoknya lagi saya kurangi lagi berapa? Kurangi lagi saja berapa kan itu. Kan nggak bisa langsung. Apakah ada yang bisa langsung? Ada, banyak. Tinggal dia adalah menemukan suatu momen. Orang itu kan berubah perlu momen kan ya. Momen sesuatu itu. Berikutnya adalah fun ini juga termasuk daripada adalah pornografi. Itu pornografi kalau di Indonesia itu sudah luar biasa, teman-teman. Free sex saat ini sudah luar biasa. Kalau teman-teman cek di beberapa apa namanya itu di beberapa media sosial ataupun di sana adalah di televisi itu sudah biasa merupakan suatu hubungan seksual yang sebelum mereka adalah menikah. Itu sudah digembar-gemborkan udah luar biasa ya. Kalau kita cek. Lalu saat ini kan kalau nggak salah juga homo ya. Homoseks itu yang dari Indonesia siapa itu yang nikah sama orang luar negeri kan itu kan vlognya selalu rame itu. Itu kan salah satu ini apa namanya itu apa ya salah satu propaganda dia menyebarkan daripada ide-ide tadi itu dan ini berbahaya. Nah berikutnya adalah fashion yang tadi itu yaitu yang Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika itu adalah mengomentari daripada hadis yang saya bacakan yang di awal tadi itu tentang masalah wanita yang berpakaian namun telanjang itu adalah berpakaian tetapi telanjang yaitu pakaian yang tidak berfungsi menutup aurat. Jadi pakaiannya itu hanya sebatas apa ya teman-teman ya? Hanya sebatas fashion, bukan untuk menutup aurat itu. Hanya sebatas fashion. Pakaian itu bisa mensifati kulit karena tipisnya atau sempitnya daripada pakaian tadi itu. Bisa melengkuk bisa membentuk daripada lekuk tubuh tadi itu. Nah, kalau wanita kan beda. Kalau wanita Musa seharusnya apa? Memakai daripada adalah mihnah. Mihnah itu baju dalam. Terus akhirnya dia memakai apa? Yang kedua adalah memakai jilbab. Jilbab ada dalilnya sendiri. Menutup aurat ada dalilnya sendiri. Kalau keluar rumah ada dalilnya sendiri memakai jilbab. Terus khimar penutup kepala itu ada dalilnya sendiri sampai kepada dada.
Jadi namanya khimar ataupun rudung itu tidak boleh untuk disampirkan ke belakang. Sampai ketika itu sebenarnya itu fungsi daripada khimar itu kan menutup daripada dada. Seperti itu. Nah, kalau laki-laki kan seperti ini kan. Namanya apa? Ini adalah namanya khoza ya. Khoza. Yaitu di sana adalah Rasulullah SAW ini melarang namanya adalah khoza. Khoza itu di sana adalah apa ya namanya itu ya? Menggundul sebagian dan meninggalkan sebagian. Ya kalau sekarang seperti siapa ya kalau ini ya. Ya seperti pemain sepak bola itu banyak ya seperti itu. Ronaldo kan itu. Di sampingnya dia apa namanya itu dihabisin, terus akhirnya yang atas dibiarin atau gimana. Pokoknya bukan untuk yang rapi ya. Ya gimana yang tepat ya? Yang tepat biasanya apa namanya itu? Biasanya yang simpel itu ya digundul selesaikan itu. Irit sampo kan itu dan dan kalau cukur nggak lama-lama ya. Kalau yang lainnya itu kalau khoza ini kan lama ya teman-teman. Udah lama mahal lagi ya. Mahal ini itu mahal. Coba kalau gundul. Kalau saya itu biasanya gundul ya. Serat gundul selesai. Nggak sampai 15 menit. Harganya murah lagi. Gitu. Hanya Rp10.000 atau berapa itu. Selesai itu. Murah, cepat. Gitu. Kalau kita punya istri kita bisa nyukur. Ya, gratis lagi kan gitu. Kenapa? Cukurnya gundul kan itu. Selesai kan itu. Jadi sebenarnya kalau masuk surga itu sebenarnya apa ya namanya? Ya nggak begitu kalau kita ini ya, kalau hitung-hitung itu wah, ternyata lebih mahal untuk berfashion seperti itu yang bisa menghantarkan kita kepada sesuatu yang tidak dibolehkan. Kalau kita cara kata khoza ya, khoza itu udah mahal, terus akhirnya lama lagi kan itu. Itu seperti itu. Perawatannya juga lama. Sisir kan itu. Coba kalau gundul, kalau pendek itu, sisiran kan nggak perlu juga. Kan nggak perlu terlalu banyak. Sisiran ya sudah langsung aja kan itu. Langsung wudhu selesai kan itu. Nah kan seperti itu. Nah, Islam simpel, mengajari orang itu untuk simpel. Simpelnya seperti itu. Ini anu ya, clear ya ini ya. Ini untuk yang laki-laki gitu, untuk laki-laki. Yang terakhir ini namanya adalah faith. Ini adalah kepercayaan. Salah satunya saat ini adalah sangat banyak sekali, yaitu adalah masalah pluralisme ya. Salah satu yang berkembang sebenarnya pluralisme. Feminisme, salah satunya juga. Tapi yang paling banyak yang mbah-mbahnya itu liberalisme, komunisme, orientalis, zionis, kapitalis, dan sebagainya. Ataupun sekarang adalah banyak, yaitu kepercayaan-kepercayaan yang berkembang itu. Karena berkembang terus manusia juga berkembang. Salah satunya adalah agnostik ya, yaitu bagaimana dia apa namanya itu ya, teman-teman ya, mengatakan agnostis kalau nggak salah semua agama anu ya, Tuhan itu ada ya. Tuhan itu ada tapi yang mana yang belum tahu kan itu. Nah, berikutnya adalah yang kita saat ini di apa namanya itu ya, yang kita di apa ya teman-teman, yang kita digempur juga ini adalah juga masalah muamalah. Dan tadi itu juga adalah masalah muamalah. Maka Rasulullah SAW itu pernah bersabda di tengah umat manusia tidak ada satupun orang kecuali dia akan makan riba. Maka jika dia memakannya, dia akan terkena. Jika dia memakannya, dia akan terkena asap. Dia akan terkena kecuali dia akan makan riba. Jika dia tidak saat itu, dia akan terkena asapnya. Nah, maksudnya adalah dia akan terkena apa namanya hubarih. Hubarih itu maknanya adalah debu. Jadi ada orang di suatu masa nanti komunitas seluruhnya manusia itu akan terkena namanya dari riba. Kalau dia nggak makan riba, dia akan terkena daripada debu ataupun asap daripada riba. Itu ada kebakaran yang sangat hebat, terus akhirnya kita menjauhkan tetap terkena daripada asapnya tadi. Asap daripada di sana adalah riba. Nah ini berbahaya teman-teman. Saat ini seperti itu. Dalam masalah apa namanya itu muamalah. Dan ini harus apa namanya itu dan ini harus hati-hati betul. Di dalam kita adalah bermuamalah. Apakah hanya untuk bisnis? Enggak. Muamalah kan banyak. Bagaimana ijarah, bagaimana di sana adalah kita bekerja, bagaimana kita jual beli, bagaimana kita ini dan sebagainya. Nah, di dalam muamalah ini juga bisa menentukan orang itu baik atau buruk di dalam muamalah ini. Karena apa namanya itu, janganlah kalian mengatakan orang itu baik kecuali dalam beberapa kondisi kalian itu mengetahui dia. Yang pertama itu di sana apa?
kalian pernah seperjalanan sama dia. Kalau orang yang seperjalanan sama kita, kan kita akan tahu dia egois ataukah enggak, ya enggak? Dia ini ataukah enggak? Kan itu kan ketahuan semuanya itu. Dia orang yang orang yang baik ataukah tidak kan ketika di perjalanan. Kalau kita bertemu 1 jam, dia mungkin bisa menutupi daripada kebaikan. Tapi kalau dia sudah melakukan suatu perjalanan rihlah yang mungkin sampai satu hari akan terlihat betul itu nanti. Oh, orang itu sukanya ngegame ternyata. Oh, orang ini sukanya anime ternyata. Oh, orang ini ternyata suka pacaran ternyata. Oh, orang ini suka suka riba ternyata. Kan terlihat betul itu nanti. Ketika kita itu nanti dalam perjalanan. Oh, dia siapa yang diteleponnya? Oh, yang ditelepon ada ini. Apa yang jadi perbicaraannya? Kita tidak secara sengaja itu mendengar gitu. Ketika kita di sana dari samping orang itu selama perjalanan tadi itu. Nah, berikutnya adalah ketika jangan sampai kalian mengatakan orang itu baik kecuali salah satunya juga adalah bermuamalah sama dia. Kalau orang muamalah itu kan di sana ada uang misalnya. Ada uang, yang ketika uang itu kan tahu ini orang itu doyan uang, kan semua orang kan semua rata-rata doyan uang. Tapi di sana adalah dia ngentit enggak kan itu. Dia berjanjinya memenuhi atau enggak dan sebagainya. Kalau dia adalah janjinya tidak memenuhi dan sebagainya, apa yang dia lakukan kan itu? Apakah dia menghindar ataukah gimana? Apakah dia mencari solusi ataukah gimana? Maka itu nanti akan terlihat betul bagaimana orang itu adalah bermuamalah tadi. Nah, ini salah satunya. Karena tidak bisa dikatakan orang itu baik, oh dia pemahaman agamanya baik saja itu. Oh dia ngisi kajian, nggak bisa seperti itu. Tidak itu. Jadi cek dulu ketika kita perjalanan gimana, ketika kita bermuamalah sama dia itu muamalahnya beres enggak gitu. Nah ada memang beberapa yaitu yang ngobrol sama saya, waduh saya mas saya hutangi itu salah satu orang, ini orangnya baik, ibadahnya bagus, dan itu dia sering itu mengingatkan kebaikan. Saya hutangi berapa juta, hilang itu. Nah itu juga ada seperti itu. Oh dia ini tapi kok seperti ini kan itu. Nah kita sebagai kaum muslimin ini memang harus balance. Bagaimana pemahaman agama kita baik, bagaimana kita merepresentatifkan daripada pemahaman itu juga baik. Oleh karena itu dalam Islam itu ada namanya apa, teman-teman? Akliyah sama nafsiyah. Pikirannya baik, nafsiyahnya, saksiyahnya, kepribadiannya juga baik. Bagaimana dia untuk di lapangan mengaplikasikan daripada keimanan tadi. Itu sebenarnya yang tapi bagaimana dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya adalah dengan kondisi semacam ini teman-teman, ini apa yang harus kita lakukan itu? Maka Rasulullah SAW memberikan suatu proposal itu namanya adalah ghuraba ya, yaitu orang-orang yang asing. Yaitu sesungguhnya Islam itu ini adalah hadis yang terkenal ya. Inna dina bada'a ghariban wa yarji' ghariban fatuba lil ghuraba. Yaitu adalah sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing, yaitu asing kan dulu itu zaman Rasulullah asing. Sedikit yang ikuti. Dan nanti Islam itu akan dalam kondisi terasing. Maknanya apa? Ajarannya akan terasing. Contoh. Sekarang yang pacaran atau yang tidak pacaran yang banyak? Kira-kira kok lebih banyak yang pacaran ya? Kira-kira di sana adalah lebih banyak mana? Banyak enggak? Kalau ini bukan lebih banyak mana? Banyak enggak yang hutang riba? Oh banyak sekarang kan itu banyak. Jadi ajaran-ajaran Islam itu terasing. Banyak enggak orang yang sekarang enggak sholat? Banyak kan itu. Ada yang sholatnya 7 hari sekali, yaitu hari Jumat kan itu. Ada yang kan kita ada orang yang 5 waktu sholat. Sholatnya di mana kan itu, di masjid atau di mana. Ada orang yang sholatnya seingat-ingatnya kan itu, bukan seingat-ingatnya pokoknya itu. Di mana pokoknya kalau ingat dia sholat kan itu, kalau sibuk ya nggak sholat itu. Banyak enggak itu? Banyak seperti itu. Artinya apa? Terasing seperti itu. Ajaran-ajaran Islam itu semakin terasing saat ini. Orang yang sholat itu udah luar biasa, seolah-olah seperti itu. Orang yang seperti ada badoknya hitam itu udah waduh. Tapi juga ternyata kan padahal itu juga bukan suatu ukuran juga gitu. Oh, jadi sesuatu yang luar biasa. Orang yang
Sholat tepat waktu itu saat ini tuh kalau ke kantor-kantor teman-teman cek gitu, waduh luar biasa itu. Teman-teman ke kuliah gitu ya. Oh ada orang yang tepat waktu itu luar biasa. Karena rata-rata di sana adalah ya sholat ya silakan ya enggak juga silakan. Artinya sangat terasing sekali. Padahal pas sholat tepat waktu itu ajaran Rasul atau bukan? Ajaran. Tapi itu terasing saat ini. Terasing saat ini. Orang yang berjilbab sama orang yang nggak berjilbab lebih banyak mana? Yang wanita. Lebih banyak yang tidak berjilbab di beberapa tempat itu. Lebih banyak yang tidak berjilbab. Kenapa? Terasing kondisi-kondisinya daripada kaum muslimin itu. Ajaran-ajaran daripada Rasul. Padahal itu semuanya ajaran daripada Islam itu. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang terasing tadi itu. Orang yang di sana tidak mau pacaran, orang yang tidak mau riba, yang ketika dia muslimah dia menutup auratnya memakai jilbab, itu beruntung banget orang-orang seperti itu. Karena dia tidak tergeser oleh nilai daripada masyarakat. Dia punya nilai sendiri. Nilai daripada adalah kepribadiannya tadi itu. Nah, siapakah orang-orang yang terasing itu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang memperbaiki. Yaitu ini adalah apa namanya itu alladzi lafalnya ini alladzina yuslihuna ma afsadan nas, yaitu apa namanya suatu kelompok yang mengadakan suatu perbaikan. Mengadakan suatu perbaikan ma afsadan nas, yaitu di tengah-tengah kerusakan daripada manusia mimba di min sunnati, yaitu apa namanya itu yang mereka di sana adalah orang-orang tadi itu merusak daripada sunnah-sunnahku tadi itu. Qala Abu Isa hada hadis hasan sahih itu. Ini ada hadis ini adalah hasan sahih. Jadi kondisinya apa teman-teman? Kondisinya adalah orang yang apa namanya itu yuslihun ini adalah mengadakan suatu perbaikan. Kondisi masyarakat yang seperti itu. Ini adalah apa namanya itu di dalam apa namanya itu di dalam keterangan daripada Rasulullah bagaimana ketika kita nanti di akhir zaman ada suatu kerusakan seperti itu. Rasulullah SAW berpesan, jadilah kalian adalah orang pertama, level pertama, orang yang terasing tadi itu, orang yang benar-benar mengamalkan daripada apa namanya itu sunnah-sunnah daripada Rasul tadi itu. Yang kedua adalah siapa itu guru Pak? Selain daripada mengamalkan daripada sunnah tadi itu, memperbaiki, mengadakan apa namanya itu suatu perbaikan. Nah, teman-teman, ini yang harus kita cek. Apa bedanya soleh sama muslih? Nah, soleh itu, orang yang soleh itu adalah apa namanya itu baik untuk dirinya sendiri. Tapi kalau muslih itu adalah baik untuk dirinya dan orang lain. Contoh, Rasulullah ini apa namanya itu ditolak dakwahnya oleh kafir Quraisy ketika menjadi apa? Ketika beliau mengadakan suatu muslih perbaikan. Baru ketika itu beliau ditentang. Iya enggak? Janganlah kalian menyembah ini, hindarilah riba kan itu, muamalah ini gini, jauhilah namanya adalah perjudian, iya enggak? Di ayat-ayat daripada Makkiyah kan rata-rata tentang masalah seperti itu, tauhid kan itu, bagaimana ini, bagaimana itu kan itu. Maka Rasulullah SAW mengadakan suatu perbaikan di tengah-tengah masyarakat, kan itu. Maka ketika itu khairu li nafsih wa li ghairihi, dan baik untuk dirinya sendiri dan baik untuk seluruhnya tadi itu. Karena apa? Dia mengadakan suatu perbaikan di tengah-tengah masyarakat tadi itu. Nah, konsekuensi saat ini apa teman-teman? Kalau kita cek, kira-kira nih apa? Kalau kita ada orang, kalau yang muda nih, ada orang yang berdua-duaan pacaran, apa konsekuensinya? Terus akhirnya kita tegur tuh, bukan tegur ya, kita nasihati. Pacaran nggak boleh ya gitu. Ini gini gitu. Kira-kira apa ya? Kira-kira apakah yang dialami seperti Rasulullah dulu? Kira-kira nggak se ekstrim dulu. Ya mungkin saat ini wah sok suci kan gitu kan. Itu aja kan ya. Ataupun hanya wah itu anulah itu gini-gini harus kita dirasani gitu. Itu aja kan ya konsekuensinya. Kalau dipukul itu ya nggak sampai lah gitu. Jangan pacaran itu. Kecuali kalau ada orang mabuk, jangan mabuk. Terus akhirnya kalau orang itu mabuk terus kayak kita ngomong seperti itu kan tersinggung, kita bisa dipukul kan itu. Nah, konsekuensi hari ini apa sih? Apakah lebih besar daripada yang dulu? Kalau kita seperti ini, mungkin kalau kita punya teman terus akhirnya kita gitu, kita dijauhi, ataupun kita dikucilkan. Gitu. Apakah itu masalah teman-teman?
Apakah itu masalah? Kan tidak ada suatu masalah kan itu. Tidak ada suatu masalah kan itu. Nah, konsekuensi hari ini adalah konsekuensi yang seperti itu. Konsekuensi yang apa namanya? Ketika kita di masyarakat terus akhirnya oh riba itu tidak boleh. Terus akhirnya ada orang tersinggung, ya silahkan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting kita istiqomah, teman-teman. Istiqomah untuk menyampaikan daripada kebaikan itu. Seperti kalau yang kami lakukan kalau di kantor itu adalah ada suatu kultum. Kultum itu kalau saya biasanya di sana adalah ada dua hal yang paling sering itu. Pertama adalah pergaulan Islam. Bagaimana mahasiswa itu tidak apa namanya itu kalian di sana adalah tidak pacaran itu dulu ya sebelum pandemi itu. Yang kedua adalah di sana adalah masalah muamalah riba. Itu banyak yang tersinggung. Banyak tersinggung juga ada yang terima. Gitu. Nah, kita fokus pada yang terima. Jadi ketika itu ada salah satu teman yang mengatakan, Pak Imam, kalau saya punya uang, saya langsung apa namanya itu, saya langsung lunasi daripada riba saya itu. Padahal saya nggak ngomong ketika itu kepada orang itu, tiba-tiba dia nyeletuk kepada saya. Pak Imam, kalau ada uang, aku akan lunasi itu, riba itu. Tiba-tiba seperti itu. Yang kedua adalah teman juga itu, teman baik itu. Ya dia nggak bosan-bosan juga itu mendengarkan itu. Alhamdulillah Pak Imam itu di sana adalah rumah saya lunas. Saya sudah tidak ada riba lagi dan saya sangat bersyukur sekali dan saya tidak akan ke situ lagi. Nah, kalau kita intinya apa sih? Apakah ada orang tentang banyak? Bukan sedikit banyak itu. Banyak itu. Oh, apa namanya itu? Mungkin hanya omongan aja. Ya namanya apa namanya itu saya nggak punya uang sekarang Malang itu sudah tinggi. Ketika itu harga kontrakan sudah tinggi dan Allah pasti memaafkan saya kan gitu. Dengan cara apa namanya itu saya hutang ini dengan riba ini dan Allah pasti maafkan saya kan itu. Nah, itu kan respon dia masing-masing. Respon dia. Dan kita apakah berhak untuk memaksa dia kan enggak kan? Ya kita hanya menyampaikan aja teman-teman, menyampaikan bahwa ini adalah seperti ini, riba itu hukumnya gini dan sebagainya. Pacaran itu seperti ini, yang baik apa yang baik apa seperti ini. Coba Pak Imam, solusinya apakah ada suatu pertanyaan nyeleneh? Banyak gitu. Mam, kamu di sana adalah ngomong masalah ini. Adakah orang yang bisa saya hutangi tanpa riba? Gitu. Kalau kita jawab kan seperti itu. Ada nggak orang yang bisa menghutangi tanpa riba? Gitu. Oke. Sekarang kita jawab seperti ini. Emang kamu hutang untuk apa? Untuk beli mobil ya. Motor apakah nggak bisa? Kenapa kita harus memaksakan diri untuk beli mobil? Padahal apa namanya kita belum mampu kan itu. Apakah hanya untuk tren? Apakah teman-teman kita mau terus akhirnya di sana adalah kita ini kan itu. Terus akhirnya kita terinspirasi, terus akhirnya kita jatuh bangun kan itu untuk membeli mobil tadi itu agar kita merasa wah itu kan nggak bisa seperti itu dalam hidup itu. Nah, posisinya adalah kita tanya apa sebenarnya itu kamu mau hutang untuk apa gitu. Oh kalau untuk makan oke, tak hutangi kan itu. Tapi kalau untuk beli mobil, ngapain kamu beli mobil kalau kamu belum sanggup untuk beli mobil kan itu? Apakah orang yang di sana beli mobil itu lebih mulia daripada yang tidak punya mobil? Kan gitu seharusnya. Oke, Mam, saya untuk beli rumah oke. Apakah ngontrak itu sesuatu yang apa namanya itu, yang remeh kan itu? Apakah sesuatu yang hina kan itu? Kan enggak. Kalau memang kamu di sana adalah belum kuat untuk beli rumah, ya sudah kontrak dulu kan itu. Kalau udah punya uang beli rumah, selesai kan. Beli tanah dulu kan itu. Beli tanah dulu terus akhirnya pelan-pelan untuk kita perbaiki kan itu. Kan seharusnya seperti itu kalau kita berpikirnya itu. Jadi kita cek aja tuh apa sih sebenarnya itu masalahnya itu. Masalahnya apakah di sana adalah memang untuk gaya hidup atau kan memang untuk kebutuhan. Ya kita bisa untuk bermain seperti itu. Kan orang-orang untuk kenapa kok beli mobil ya karena ada banyak temennya yang beli mobil. Kenapa kamu harus beli motor fiction ya itu? Bukankah motor di sana adalah Matic yang katakanlah adalah yang selain daripada yang harganya di sana dari 10 juta. Kalau kamu punya uang 10 juta ya sudah beli yang 10 juta kan itu. Kalau punya yang 5 juta ya sudah 5 juta, selesai kan itu. Nyaman itu. Kehidupan kita itu akan nyaman nanti. Jadi apa namanya itu jebakan daripada gaya hidup. Nah, berikutnya adalah teladan daripada para sahabat adalah seperti ini ketika beliau apa namanya itu menyampaikan suatu kebenaran itu teman-teman dan ini
apa ya namanya itu, masih jarang lah untuk saat ini. Ujian yang diterima oleh Abu Bakar di sekitar kita maksudnya. Ujian yang diterima oleh Abu Bakar sangatlah berat. Hal ini diungkap oleh keluarga besar Ummu Kalsum, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Anna qala laqad raja'a Abu Bakrin yawma idzin wa qad sada'u farq ra'sihi mimma jabaluhu bi lihyatihi wa kana rajulan katsiran sya'ri. Nah, Ummu Kalsum berkata, pada suatu hari Abu Bakar ini pulang ke rumah. Sungguh orang-orang Quraisy menarik jenggotnya Abu Bakar hingga rambutnya menjadi acak-acakan. Abu Bakar adalah berjenggot besar. Apa namanya itu? Tebal. Maka kalau Abu Bakar ini dalam suatu riwayat juga dikatakan bahwa beliau itu ketika apa namanya itu, kaum muslim manusia pertama yang khutbah di dalam Islam itu adalah Abu Bakar. Jadi ketika beliau khutbah pertama kali langsung ketika itu ditarik, terus akhirnya dipukul. Sampai ketika itu antara hidung sama pipinya itu tidak ada bedanya. Sampai ketika itu di sana adalah rata itu. Dan dipukulnya adalah dengan na'dun, yaitu dengan sandal yang terbuat dari apa? Dari pelepah kurma. Dipukul ke wajahnya itu sampai Bani Tamim. Bani Tamim itu adalah baninya Abu Bakar As-Siddiq. Itu sampai yakin bahwa dia itu ini pasti mati itu Abu Bakar ini. Saking kerasnya dia itu di sana adalah yang diterima oleh Abu Bakar tadi itu. Dibopong ke rumah, terus sadar, yang ditanyakan siapa pertama kali adalah Aina Rasulullah. Di mana Rasulullah kan itu. Yang ketika itu bersama beliau kan itu. Sampai beliau pingsan terus akhirnya ditandu ke rumah kan itu. Sampai seperti itu perjuangan zaman dahulu. Nah, ini adalah jejak-jejak daripada para pendahulu kita. Kalau kita ingin meniti jalan daripada Rasul. Nah, pertanyaan ini yang apa namanya itu sebelum terakhir ini. Pertanyaannya gini. Kenapa terlihat berat? Untuk meniti jalan daripada Rasul. Salah satu yaitu khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahwat. Karena sesungguhnya surga itu diliputi dengan kesulitan hidup wa khuffatin nar bisyahwat, dan neraka itu diliputi dengan kesenangan kehidupan. Ini hadisnya ada yang panjang itu. Ada yang panjang. Jadi hadisnya yang panjang itu secara ini apa namanya itu secara umumnya seperti ini. Maka ketika Allah SWT itu menciptakan daripada apa namanya itu daripada surga, gitu. Menciptakan Allah itu adalah menciptakan daripada surga. Maka ketika itu di sana adalah Allah mengutus, yaitu adalah Jibril. Ya Jibril masuklah ke dalamnya dan lihatlah ke dalamnya. Maka ketika itu komentar daripada malaikat Jibril, ya Allah tidak ada orang yang pernah melihatnya kecuali dia apa namanya itu memasukinya nanti. Maka ketika itu Allah meliputi dengan al-makarih, bil makarih, kesulitan hidup. Ketika di sana adalah ingin mendapatkan daripada surga tadi itu. Maka komentar daripada Jibril mengatakan, sesungguhnya ya Allah, aku khawatir seluruh manusia itu tidak akan ada yang bisa masuk daripada surga. Kenapa? Karena akan meninggalkan daripada adalah kesenangan yang dibuat oleh setan tadi itu. Pacaran, riba, apalagi ya, dan sebagainya. Meninggalkan hal itu. Berikutnya adalah ketika Allah menciptakan dari neraka, Allah SWT juga di sana adalah berfirman kepada Jibril kan itu, masuk ke dalamnya kan itu, dan lihatlah itu. Ketika itu dilihat, maka ketika itu sama komentarnya tidak ada orang yang tahu akan neraka itu. Ketika itu diliputi dengan syahwat, dengan kesenangan kehidupan gitu. Maka ketika itu Jibril masuk, dan ketika itu komentarnya, ya Allah sesungguhnya aku khawatir seluruh manusia nanti bisa masuk pada neraka tadi itu. Karena mudahnya apa namanya itu jerat-jerat daripada syahwat kehidupan dunia itu luar biasa untuk bisa masuk kepada apa namanya itu neraka tadi itu. Nah ini harus apa namanya itu teman-teman, memang harus hati-hati kita dalam hidup ini, benar-benar apa namanya itu hati-hati. Maka kita manfaatkan waktu kita, yaitu yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Setiap hamba akan dibangkitkan dalam kondisi ketika meninggalnya. Kalau meninggal husnul khotimah, dia dibangkitkan nanti adalah husnul khotimah. Dan orang meninggal itu sesuai dengan kehidupannya. Kalau dia hidupnya di sana adalah sering untuk bersujud kepada Allah, dia nanti meninggal dalam keadaan bersujud juga. Ketika dia adalah dalam hidupnya benar-benar ingin meniti, ingin sesuai dengan jalan Rasul, maka dia nanti meninggal dalam kondisi yang jalan tadi itu juga. Itu mungkin dari saya. Kalau maaf, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Nih, terima kasih Ustadz Imam buat paparan materinya. Kita telah mengetahui dari penjelasan beliau tentang berbagai macam cara untuk meniti jalan Rasulullah dengan cara selalu terikat dengan hukum-hukum syara, dan kita juga harus berhati-hati terhadap berbagai pemikiran-pemikiran atau hal-hal yang bisa mempengaruhi muslimin hari ini, sehingga muslimin bisa keluar dari jalan yang benar, ya, jalan yang yaitu adalah jalannya Rasulullah. Baik, teman-teman di sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di chat, boleh di chat secara pribadi, atau di chat di grup langsung, atau dinyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Silakan. Oke, silakan Mas Bima. Yes. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz Fahmi, Ustadz Imam atas pemaparannya. Masya Allah, mungkin ya tadi perkara fun yang jebakan syaitan itu, Masya Allah, memang saya perbandingan ya, saya cerita dulu awalnya. Perbandingan memang antara main game, anime, dan musik dulu itu perbandingannya lebih banyak daripada sekarang. Apalagi dulu kan memang masih kuliah, masih nganggur, dan belum tahu ilmu-ilmu yang lain. Nggak rajin baca, nggak rajin baca buku, nggak rajin belajar. Tapi setelah dapat kerja, seakan-akan memang saya diberi goal, diberi tujuan. Dan kemudian saya ingat gitu loh, di buku yang saya baca itu memang habit yang lama itu harus dikurangi dan diganti dengan habit yang baru gitu. Jadi kebiasaan dengerin musik, kebiasaan main game dan nonton anime berkurang drastis dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Ngaji, meskipun masih online kita ya. Kemudian ya dengerin kajian, memasak, bahkan saya belajar masak, baca buku, belajar nulis, bikin tulisan apapun lah, belajar konten gitu. Meskipun tapi tetap masih ada sisa-sisanya. Entah kenapa kok masih terkadang di sela-sela perjalanan, apalagi seperti habit gitu. Mungkin Ustadz Imam lebih paham. Ketika saya di jalan itu sekarang dari kontrakan ke kantor itu masih dengerin musik gitu. Dan itu sebenarnya saya kepingin ninggalin kebiasaan yang itu. Anime sudah berkurang jauh sekali. Sudah hampir seminggu itu sudah hampir nggak pernah. Lebih diisi kajian online atau kuliah. Jadi udah nggak ada waktu. Terus pagi, kebiasaan yang biasanya buka game, HP dulu, main game dulu, udah berkurang. Bahkan cuma 5 menit doang buka game, terus habis itu udah nggak pernah. Meskipun masih ada sisa-sisanya, udah diganti dengan membaca buku. Nah sekarang, saya ingat juga nasihat Antum, salah satunya, semua itu memang harus diniati untuk berdakwah sama kepada Allah, kan diniati karena Allah, diniati dakwah. Dan sekarang bagaimana menghilangkan sisa-sisa itu, tinggal dikit lagi, tinggal sakit lagi itu bisa hilang, tapi susah mau ngilangin itu. Terkadang masih balik gitu loh. Ketika ada waktu luang, terkadang kita itu capek kan. Terkadang itu capek, hati lelah, fisik lelah, mental lelah. Habis lelah kerja, ketemu orang, ketemu manusia, ketemu yang ini, ketemu yang itu. Kita kan seharian penuh itu harus menjaga iman, menjaga mental, niat dakwah gitu ya, ibadah. Kan kita ada titik jenuhnya, titik lemahnya. Dalam satu minggu itu pasti, hari Sabtu ini tak bikin istirahat lah. Saya menjauh dari buku, menjauh dari ini, saya tak nonton YouTube seharian, atau nonton anime, atau nonton film, drama, Jepang, film, apapun yang lagi terbaru, lagi tren gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya balik lagi gitu, dari habit yang sudah dibangun, cuman itu cuman 1 hari gitu. Blank, istirahat full, hari besoknya lagi udah kembali lagi produktif lagi. Tapi pasti dalam 1 minggu itu ada momen jatuhnya gitu loh. Gimana supaya bisa benar-benar ngilangin lah total semua. Dan saya yakin, saya baca juga biografi para ulama itu, Masya Allah, kalau lagi belajar tuh benar-benar belajar gitu loh. Bikin ilmu, karya-karya tulisannya, sampai sholat isya, sholat subuh itu wudhunya pakai wudhunya sholat isya. Jadi nggak batal, dalam semalam itu masih merangkai kitab-kitab itu. Seperti itu kan keren, Ustaz. Udah cukup, insya Allah seperti itu pertanyaan saya. Bagaimana Ustaz finalnya? Oke. Terima kasih.
Baik, Ustaz Imam, tadi pertanyaannya silakan dijawab. Atau dikumpulkan aja? Dikumpulkan dulu. Karena Baik. Waktunya Oke. apa? Oke, baik. Yang pertanyaan kedua dari Mas Al-Habi di chatting, Assalamualaikum. Untuk cukuran secara syar'i yang baik itu model cukurnya seperti gimana ya Ustadz? Itu tadi dibahas cukuran ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya dari Ustadz Aditya Kurniawan. Monggo silakan Ustadz. Ini pertanyaan saya mungkin kan tadi sudah dijelaskan tentang bahwa kita itu harus mengikuti Nabi dalam hal apapun. Terus kita sudah diserang ya istilahnya dalam hal 4F tadi itu food fashion, food fun fashion ya, sama faith ya. Nah, intinya sekarang itu kan masyarakat berarti sedang seperti itu maksudnya. Istilahnya kalau di rumah atau di dalam dirinya itu antara 4F itu salah satu atau salah dua atau salah tiga atau mungkin empat-empatnya. Nah, kira-kira gimana ya caranya biar mengembalikan maksudnya jiwa para kaum muslimin ini, maksudnya seluruhnya ini bagaimana ya mengembalikan itu sehingga mereka lupa, maksudnya atau mereka jadi lupa dengan yang fun, food fashion, dan 4F itu kan sepertinya itu sudah mengakar sekali sekarang ya, apalagi yang muda-muda itu mungkin ya. Yang lebih muda itu pasti mengakar sekali, itu sudah menyengkeram sekali. Nah, gimana caranya biar lepas, mungkin diri kita sendiri kalau memang masih diri kita, dan orang lain ini sekitar kita gimana cara melepaskannya, mungkin itu. Oke. Baik, alhamdulillah 3 pertanyaan sudah ditampung. Monggo Ustadz Imam, silakan dijawab. Mulai dari yang pertama tadi. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Yang pertama adalah seperti ini, kalau dari Mas Bima. Itu yang pertama adalah kita harus menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Bahwa kita di sana adalah yang dulunya seperti ini, terus akhirnya ada suatu proses itu. Jadi ada suatu proses ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa dan kita patut untuk syukuri. Yang paling penting adalah bersyukur dulu lah. Gitu. Bersyukur bahwa kita adalah dari dulu seperti ini jadi seperti ini, terus ada proses seperti ini. Itu patut untuk kita syukuri betul itu. Nah, dari rasa syukur tadi itu ya kita minta lagi kepada Allah itu untuk menghilangkan beberapa, yaitu adalah sesuatu yang agak berat kan itu. Nah, dalam diri kita itu rata-rata sebenarnya tidak hanya satu orang, tapi banyak orang seperti itu. Contoh kalau kita lagi futur, lagi futur itu enaknya apa ya? Seharian YouTube-an kan itu. Aduh, enak itu kan itu. Udah pokoknya sampai tidur-tidur dan sebagainya kan itu. Atau nge-game kan itu. Sesuatu yang paling mudah katakanlah nge-game ya. Pertama adalah kita sekali lagi triknya adalah kita hapus suatu game dari HP kita agar ketika kita adalah ingin nge-game tadi itu kita agak kerepotan untuk menginstal dulu, untuk akun dulu, untuk daftar akun dulu, untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Itu adalah teman-teman. Mempersempit. Ya, saya di kampus itu kita diskusi sama seorang kakak tingkat saya itu. Terus akhirnya dia ngomong, saya kalau futur, terus akhirnya dulu itu adalah nonton film. Gitu. Dulu mengatakan seperti itu beliaunya. Terus saya gini, trik saya adalah, gitu. Beliau cerita gini, trik saya adalah saya akan menghapus seluruh film yang ada di laptop saya. Jadi ketika nanti saya butuh, maka ketika itu saya akan kesulitan untuk download kan butuh effort untuk download lagi, terus akhirnya untuk melihat lagi dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang step yang banyak yang harus dia lalui. Kenapa? Sudah hilang kan itu. Kecuali kalau memang belum hilang gitu. Belum hilang, aduh, butuh lagi. Klik selesai. Nah, ya seperti itu. Salah satu contohnya seperti itu. Bagaimana kita untuk menghilangkan fasilitas-fasilitas tadi itu. Ada perasaan sayangnya, Ustaz. Nah, itu. Kalau perasaan sayang itu sebenarnya itu kita hanya minta kepada Allah, ya Allah hilangkan perasaan ini dari saya kan itu. Yang penting doa dulu. Kalau kita memang doa itu menunjukkan keikhlasan kita untuk benar-benar mau mendekat kepada Allah.
kalau kita itu di sana adalah tidak mau untuk berdoa karena rasa iman, ini berbahaya. Contoh kalau kita suka kepada seseorang wanita ya, laki-laki kepada wanita itu, laki-laki kepada wanita. Terus akhirnya dia karena rasa sukanya tadi itu, dia kira-kira rela nggak untuk menghilangkan rasa suka tadi? Rata-rata orang nggak mau hilang. Kenapa? Itu sumber inspirasi untuk mencari lagu, untuk membuat lagu kan itu. Akhirnya muncul sesuatu lagu-lagu yang sendu. Nah, seperti itu. Nah, yang paling pertama adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkanlah ini, sudah selesai. Karena itu bukti bahwa kita tuh memang benar-benar untuk ingin apa namanya itu, ingin di sana adalah dekat kepada Allah. Karena kata-kata daripada seorang ulama ini yang saya masih ingat banget ini. Kata-katanya itu begini. Jika kamu di sana adalah digonggong oleh anjing, apa yang kamu lakukan? Murid tadi mengatakan, saya akan halo anjing itu. Kalau dia gonggong lagi gimana? Saya akan halo kan itu. Terus akhirnya kalau gonggong lagi gimana? Saya akan halo terus kan itu. Wah itu terlalu lama. Metode kamu terlalu lama kan itu. Terus gimana ya Syekh itu? Caranya adalah kamu ketuk pintu orang yang punya anjing tadi itu untuk menghilangkan anjing tadi itu. Clear ya ini ya? Kira-kira masuk ya itu? Masuk. Masuk banget. Ya, Jazakallahu khair. Ya udah minta tolong aja kepada Allah gitu. Minta tolong kepada Allah untuk membantu kita. Ingat loh teman-teman. Setan ini itu hidup sebelum nenek kita hidup. Dia hidup sebelum buyut kita hidup gitu. Dia hidup sebelum Nabi Adam hidup ya kalau nggak salah ya. Kan itu. Kan ketika Nabi Adam diciptakan, maka ketika itu apa namanya itu jin, malaikat kan kumpul udah gitu semuanya. Artinya apa? Seorang untuk menjadi gelar profesor itu perlu waktu kalau dia hidup berapa ya? Ya berapa tahun saja kan itu. Berapa tahun dia melakukan riset terus. Nah, padahal setan itu udah hidup berapa? Waduh, udah lama sekali yang itu. Risetnya pasti banyak itu. Risetnya pasti banyak. Orang menghadapi orang yang seperti contohnya ini. Oh, orang yang contohnya seperti A. Oke, dia langsung buka arsip. Oh, dia sukanya seperti ini, sudah punya ini. Karakteristiknya seperti ini langsung diaplikasikan. Kenapa? Ini terbukti dalam satu hadis itu. Sesungguhnya setan itu mengadakan suatu apa? Evaluasi sama-sama. Evaluasi mereka, mengadakan evaluasi. Oh, ini adalah bisa memisahkan lagi apa namanya itu suami sama istri. Wah, itu gampang, mereka nanti bisa rujuk kan itu. Oh, ini adalah sampai orang yang berzina. Oh, kasih suatu apa namanya itu suatu penghargaan kan itu. Jadi sampai seperti itu evaluasinya itu di dalam satu hadis itu. Evaluasi para apa setan itu untuk memberikan suatu reward kepada anggotanya tadi itu. Artinya apa? Mereka kan diskusi tuh. Mereka punya jurnal kan ya, jurnal setan kan. Keseharian orang apa? Oh, orang soleh. Oke, orang soleh itu gini kan ada tuh suatu cerita. Lebih bahaya mana orang yang soleh tapi bodoh dengan orang yang apa nama alim tapi fasik. Nah itu lebih bahaya mana? Ternyata di sana adalah dicek gitu. Oh ternyata orang abid tapi di sana nggak berilmu kan itu. Terus akhirnya dia didatangi kan diuji coba. Terus akhirnya kan dia ditanya itu. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu kan itu. Semulai saat ini aku halalkan apa yang aku haramkan kepadamu kan itu. Maka seorang abid tadi itu yang bodoh itu senangnya luar biasa. Ya Allah, inilah apa namanya itu, inilah sesuatu yang aku tunggu-tunggu kan itu. Keistimewaan kan itu. Soalnya kan gitu. Tapi ada setan yang ada yang datang kepada orang yang alim kan itu. Maka ketika itu orang alim mengatakan sesungguhnya ini kamu adalah bukan Tuhan bukan itu, bukan Tuhan. Itu kan bagaimana setan itu di sana adalah melihat potensi orang. Oh ini gini, caranya gini. Dicek betul. Ya setan itu kan tingkatannya juga beda-beda. Oh kalau kita setannya besar itu wah ini kita besar. Tapi kalau masih ecek-ecek ya udah berarti apa namanya itu juga kita juga kecil juga. Nah, kita punya masalah sendiri-sendiri. Bagaimana kita adalah minta tolong kepada Allah untuk mengatasi masalah. Nah, berikutnya adalah mungkin ini aja ya, apa namanya? Karena sudah di warning kan gitu. Oleh panitia. Nah, bagaimana yang cukurannya syar'i yang di sana adalah yang selain daripada itu salah satunya. Bagaimana di sana adalah tidak fauza itu di sana adalah menghabiskan sebagian terus akhirnya dia membiarkan yang lainnya.
Ya untuk tren saat ini ya seperti itu. Kalau di dalam apa namanya itu, apakah itu pada suatu keharaman mutlak? Enggak. Tapi di sana adalah karohah, itu adalah makruh. Yang dia adalah apa namanya itu tidak sampai dalam para ulama kalau saya baca itu tidak sampai kepada apa namanya itu sampai kepada haram secara mutlak. Tapi itu adalah salah satu apa ya kaum muslimin itu yang di sana adalah untuk apa sih kita itu di sana adalah cukur rambut itu kan itu. Oh untuk di sana adalah apa ikuti tren, apakah ingin rapi, ataukah ingin ini dan sebagainya. Kita harus cek dulu niat kita itu seperti apa. Nah berikutnya adalah yang terakhir seperti ini. Bagaimana untuk menghindari daripada tiga hal ini? Tiga hal ini apa ya? Empat hal ya, yaitu adalah food fashion, apa namanya itu fun, dan di sana adalah fun. Di sana adalah empat-empatnya itu. Bagaimana kita menghadapi itu semuanya? Nah, ya cara menghadapinya adalah pertama kita harus punya komunitas teman-teman, komunitas. Karena dengan komunitas itu nanti kita saling mengingatkan. Contoh, ketika kita di komunitas kita tidak apa namanya itu juga harus bersabar karena teman komunitas kita juga belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Itu juga harus kita ini clearkan itu. Biasanya kalau kita sudah komunitas orang yang baik, terus akhirnya ada teman kita yang melenceng sedikit gitu, terus akhirnya kita itu tidak tolerin gitu, tidak tolerin. Kenapa? Dengan kata-kata, oh udah bagus kok, kenapa kok masih seperti ini kan itu, terus akhirnya nggak toleransi, nggak toleran kepada itu. Padahal itu adalah teman kita, ya harus kita bantu untuk seperti itu. Nah, fokusnya apa sih? Kita harus berkomunitas. Karena kalau kita sendirian itu nggak bisa. Gitu. Kita itu apa bukan nggak bisa ya, jangkauan kita lemah. Tapi kalau kita adalah berkomunitas, karena apa? Tenaga kita terbatas. Kita perlu namanya organisasi. Ketika kita ada yang bisa ngisi, ada yang bisa mengajak, ada yang bisa ini dan sebagainya, saling melengkapi. Apakah yang lebih baik, yang mana tidak ada yang lebih baik satu sama lain? Enggak. Yang lebih baik adalah orang yang ikhlas tadi itu, teman-teman. Jadi banyak sebenarnya itu adalah kita tidak perlu saya pengen jadi pematerinya aja, saya nggak pengen jadi itu nggak tepat juga seperti itu. Jadi lebih fokus bagaimana kita adalah berorganisasi tadi itu yang sesuai dengan apa namanya itu, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu adalah bagaimana mengajak dengan suatu kebaikan. Contohnya ini salah satunya kan ruang hijrah ini. Bagaimana kita berkomunitas, kalau ada suatu kesalahan, bagaimana kita akan diingatkan. Bagaimana ada teman kita yang salah, kita juga ingatkan. Kita sama-sama mengingatkan itu. Saya masih ingat yaitu apa ya? Salah satu ini apa namanya itu? Salah satu wasiat daripada guru saya itu. Cara untuk membohongi setan itu gimana caranya? Itu dia mengatakan seperti itu. Caranya adalah ketika kamu salah, temanmu harus mengingatkan. Ketika temanmu salah, harus diingatkan itu. Sama-sama mengingatkan. Artinya apa? Tidak boleh bosan untuk mengingatkan. Kalau bosan untuk mengingatkan ya repot. Jadi harus butuh apa teman-teman? Kesabaran. Karena yang kita lawan itu organisasi kan itu LGBT, semua organisasi semuanya. Maka kita harus berkomunitas untuk kita bisa selamat, teman-teman kita juga bisa selamat, komunitas kita sama-sama untuk mengajak mengajak orang-orang untuk kita bisa bagaimana untuk selamat. Itu mungkin dari saya, kurang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Karena ini sudah jamnya selesai, alhamdulillah. Insya Allah kita cukupkan sampai pertemuan ini, kita cukupkan sampai jam ini dulu. Insya Allah nanti akan ada daurah atau pertemuan-pertemuan selanjutnya yang nanti akan membahas pembahasan yang berbeda dan lebih menambah ilmu khazanah kita. Baik, saya selaku host di sini pamit undur diri. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, mohon izin live dulu ya. Terima kasih Ustaz.